Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara suatu record-record tersebut itu disusun di dalam blok. Nah, ada dua cara di sini, ada yang secara order dan ada yang secara unorder. Order di sini maknanya berurutan, dia akan mengikuti urutan pada atribut kuncinya, ya. Sedangkan unorder itu dia tidak ada urutan tertentu. Nah, dia tidak ada urutan tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi pada tabel mahasiswa ini ada NIM, nama mahasiswa. Jadi atribut uniknya itu adalah NIM. Maka proses pengaturan di dalam ordered block, ya, di dalam pengaturan yang secara ordered, maknanya dia akan mengikuti urutan dari atribut kunci atau urutan dari NIM-nya. Nah, sedangkan untuk unordered, dia tidak akan mengikuti urutan apapun. Nah, tapi dia akan mengikuti proses saat data tersebut di-insert. Nah, jadi kalaupun pertama di-insert adalah 01 Umar, maka data ini yang akan digunakan. Kemudian ada beberapa data berikutnya sesudah dihapus. Nah, masuklah akhirnya 1005 Sarah di sini. Jadi pengaturannya itu tidak ada urutan tertentu. Nah, pada pengaturan secara order, ya, maknanya sewaktu kita mencari data, ya, proses pencariannya menjadi lebih efisien. Kita bisa menggunakan kaidah binary search. Nah, sehingga kompleksitas waktu, ya, jadi waktu yang dibutuhkannya itu sekitar O(n) log n, ya. O(n) log n untuk binary search. Nah, kemudian untuk data yang unordered, ya, proses insert memang efisien. Nah, kenapa efisien? Maknanya kita langsung akan memasukkan pada ujung dari file tersebut. Nah, namun mencarinya lama. Ya, jadi kita harus cari satu persatu hingga data tersebut ditemukan. Sehingga kompleksitas waktunya itu menjadi N/2. Nah, jadi berdasarkan semua bentuk-bentuk organisasi file yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah, bentuk file organization ini secara umumnya nanti dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang sebutannya itu sebagai heap file. Nah, heap file organization ini maknanya record itu bisa diletakkan di mana saja. Jadi, yang akan bertanggung jawab mengatur setiap record tersebut adalah software. Nah, jadi berarti ini anggaplah contohnya itu seperti pengaturan pada unordered, ya. Jadi pengaturan pada unordered maknanya recordnya itu bisa di mana saja, tergantung softwarenya yang akan mengurus di mana dia akan menyimpan record tersebut. Nah, sedangkan pada sequential file organization, ya, jadi sesuai dengan namanya sequential, maknanya dia memang harus diletakkan secara berurutan berdasarkan atribut uniknya. Nah, ini berarti pengaturannya ya secara ordered, ya. Kemudian ada hash file organization. Nah, maknanya file itu disimpan, data atau record yang disimpan di dalam file tersebut itu disimpan, ada proses komputasi dari fungsi hash di dalamnya. Nah, hash file ini nanti akan terkait erat dengan index file, ya, proses penyimpanan secara indeks. Nanti akan dari indeks nanti akan ada sebutannya B3, B+3, ya. Jadi nanti proses penyimpanan datanya itu akan menggunakan fungsi hash ini. Jadi fungsi hash ini nanti yang akan menentukan posisi datanya itu di mana. Kemudian organisasi file berikutnya adalah cluster. Nah, sesuai juga dengan namanya, cluster ini kan berarti sekelompok. Nah, jadi sekelompok record yang berelasi itu disimpan pada satu blok. Nah, jadi bisa saja tidak berurutan. Namun, jika record tersebut itu berkaitan, ya, berkaitan biasanya dalam proses join, maka dia akan disimpan pada satu blok.